Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Mata Batin. Cerita ini ditulis oleh Nanau, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mata Batin. Ervan kemudian menarik pinggang Lala. Hingga kini keduanya berada dalam posisi sangat dekat, saling menatap satu sama lain seolah ada cinta yang luar biasa di sana. I love you, La. Aishiteru. Aku gak ngerti apa artinya. Aku sudah mengajarimu bagaimana berbahasa Jepang, tapi kau masih juga belum mengerti. Aishiteru itu artinya aku mencintaimu. Lah, ada gak cara biar aku sama kamu bisa bersatu tanpa harus aku mati gitu? Tidak bisa, kita jalanin aja dulu. Setelah menghabiskan waktu berduaan selama berjam-jam, Ervan mengantar Caca pulang ke rumahnya dengan Lala yang masih tetap berada di tubuh Caca. 20 menit sampai di rumah Caca sebelum Lala keluar dari tubuh Caca. Ervan memeluk Lala erat sekali saat keduanya sudah sama-sama keluar dari mobil. Jangan tinggalin aku, La. Jangan. Ervan, Lala gak akan tinggalin kamu. Lala hanya keluar dari tubuh Caca aja. Kasihan gak di sini, pasti Lala seharian aku pinjam tubuhnya. Ya sudah, sekarang kamu keluar ya. Nanti urusan Caca pingsan biar aku cari-cari alasan ke Tante Prilly. Lala mengangguk dan perlahan ia mulai keluar dari tubuh Caca. Keesokan harinya di sekolah, beberapa murid di SMA Harapan dikejutkan dengan pemandangan tak mengenakan dikala mereka melihat seorang pria yang mereka kagumi. Bahkan hampir tiap hari menjadi bahan haluan, kini mendapatkan tamparan keras dari Karina Agnesia, yang justru orang lain beranggapan bahwa mereka tidak ada status apapun. Bahkan semakin asing setiap harinya. Ya, gadis itu menampar Ervan secara tiba-tiba, sementara Ervan tidak mengerti apa kesalahannya. Lu gak usah pura-pura bego. Lu masih mau gue malu-maluin di sini, atau sekarang kita ngomong berdua? Tidak ingin banyak bicara, maka Ervan menarik tangan Karin untuk bicara di tempat yang tidak banyak murid lihat. Kenapa lu gambar gue? Apa salah gue? Lu masih tanya salah lu apa? Lu biarin aja saudara gue dirasukin sama peliharaan lu itu. Oh atau lu tahu dan lu ada something secret sama hantu itu? Lu gak perlu ikut campur urusan gue. Tangan Ervan mulai mengepal emosi. Gue harus ikut campur kalau itu menyangkut salah satu keluarga gue. Sekarang lu jujur sama gue. Lu ada hubungan terlarang sama hantu Jepang itu? Ervan terdiam, ia masih menatap tajam Karin. Emosinya sudah mau meledak, tapi ia tahan-tahan karena menghargai Karin sebagai wanita. Gila lu, lu gak waras. Lu tahu gak, lu gak waras. Ada perasaan sama hantu. Oh, tapi itu bukan urusan gue. Yang jadi urusan gue, kalau pacar hantu lo itu berani rasukin tubuh Caca lagi. Lu denger ya Ervan, gue udah ngalah buat kebahagiaan lu sama Caca. Kalau lu ngecewain itu semudah dan lu nyakitin Caca, lu tahu, gue gak akan tinggal diam. Udah ngebacotnya. Omongan yang keluar dari mulut lu itu cuma sampah buat gue. Jadi gak ada gunanya gue ngobrol sama orang yang gak jelas kayak lu. Ervan pergi dari hadapan Karin. Sungguh gadis itu bersumpah serapah apabila Ervan berani menyakiti Caca. Maka ia juga tidak takut untuk berbuat hal di luar perkiraan Ervan. Jika di sekolah Lala tidak mau datang, ia malas jika harus bertemu dengan gadis-gadis centil yang berlomba-lomba bersorak ria menyambut Ervan. Kabar di mana Karin menampar Ervan di hadapan banyak murid kini sudah beredar begitu cepat. Bahkan John dan juga Andy sudah mengetahui berita miring itu. Gila, baru kali ini kan lu ditampar cewek. Padahal tadinya itu Kak Karin suka malu loh. Ada masalah apa sih emang lu sama dia?
Udah lama banget kalian kayak orang asing dan sekalinya bersapa malah kena tampar. Biasa cewek kalau cemburu begitu. Emang dia cemburu kenapa? Bukannya lu sama dia udah jauhan, Depan lu pada aja sok jual mahal sama gue. Padahal di belakang masih sama aja ngebet sama gue. Jadi sekalinya lihat gue sama cewek lain, kumat deh barbarnya. Wow, rupanya Ervan pandai berbohong demi menutupi big secretnya dengan Lala. Ervan sepertinya benar-benar tidak bisa dihentikan, padahal sudah jelas bahwa perasaannya pada Lala adalah sebuah kesalahan. Iya Eliza, kalian tahu tidak bahwa kemarin aku... Lala hendak bercerita pada kedua teman sesamanya, namun sengaja ia gantung agar kedua temannya itu penasaran. Halah, paling kemarin kamu nyungsepin Kang Ojek lagi ke rawa-rawa. Iya, atau kamu ngerjain satpam komplek dengan cara pura-pura jadi pocong sarung. Bukannya penasaran, kedua hantu itu malah menuding Lala yang bukan-bukan. Jika diceritakan pasti kedua kuntilanak itu akan sangat iri, tapi jika tidak diceritakan rasanya tidak sanggup Lala memendam sendirian. Kalian salah, kemarin aku jalan-jalan sama Ervan seharian memakai tubuh seseorang. Kalian tahu, aku mencium Ervan. Apa? Kau pasti sedang berhayal. Tidak, aku serius. Kalian harus tahu ya, Ervan sudah memakai kata-kata kamu pada aku. Berarti benar kan dugaanku selama ini bahwa Ervan mencintai aku. Jadi kalian jangan coba-coba merebut Ervan dariku. Dasar hantu posesif. Lagi pula memang Ervan pernah menyatakan cintanya padamu. Coba tanyakan dulu, baru kamu boleh berada di atas angin. Apa cinta harus menyatakan? Bukankah lewat perilaku saja sudah bisa terbuktikan? Kalian ini iri saja padaku. Mereka bertengkar hebat. Lala harus melawan kedua makhluk berwujud kuntilanak itu sendirian. Aksi saling memelintir, saling tarik-menarik rambut, bahkan saling tendang-menendang pun dimulai. Hei, kamu jangan tarik rambutku. Rambutku baru selesai rebonding. Asal kau tahu, hari ini aku mau pergi ke pesta pernikahan mantanku. Jadi aku harus tampil cantik. Tapi kau malah merusaknya, hantu Jepang tidak tahu adab. Ayo terus tendang, cakar. Kenapa kau tidak membantuku, Yuya? Kau malah berdiam diri di sana seperti cheerleaders yang sedang menyemangati Mas Wanted saja. Aku lelah, Eliza. Tadi aku sudah tampar dia, tapi dia malah mencubit bokongku. Kini aksi semakin panas. Lala dan Eliza berduel saling adu kekuatan masing-masing. Jadi siapakah yang menang? Tentunya tidak ada, keduanya mendapatkan skor yang seri. Aku akan membalaskan kalian nanti. Hari ini aku sibuk mau berbelanja daster baru di mall gaib. Dasar hantu menyebalkan. Ya, antar aku ke salon ya, please. Tidak perlu ke salon, sini aku kerimbat rambutmu dengan air kobokan. Ya, kau menyebalkan. Biar menyebalkan begini aku tetap menggemaskan. Apa kau bilang? Wajahmu itu sudah rusak, hancur, penuh darah. Kau bilang menggemaskan. Bahkan semut sajimu terbalik apabila melihatmu. Apa kabar denganmu? Lehermu itu membusuk, baunya tidak sedap dan banyak binatang mengerikan yang keluar dari sana. Ih, gak suka gelai. Keduanya malah saling berdebat dan saling meledek sesama komunitas perhantuan. Ada-ada saja kelakuan duo Ghost Beautiful itu. Gila. Lu gak waras tuh gak? Ada perasaan sama hantu. Oh, tapi itu bukan urusan gue. Yang jadi urusan gue kalau pacar hantu lo itu berani rasukin tubuh Caca lagi. Lo denger ya, Ervan. Gue udah ngalah buat kebahagiaan lo sama Caca. Kalau lo ngecewain itu semua dan lo nyakitin Caca, lo tahu, gue gak akan tinggal diam. Sialnya ucapan Karin terus terngiang-ngiang dalam pikiran Ervan. Ervan mengerang emosi. Sungguh ia merasa serba salah dalam menghadapi semuanya. Tidak ada satupun yang mengerti, tidak ada satupun yang paham. Jika saja perasaan tidak tumbuh dengan sendirinya. Jika saja perasaan adalah pilihan, mungkin Ervan tidak akan memilih menyimpan perasaan pada Lala. Lala datang. Ia melihat ekspresi wajah Ervan yang sepertinya sedang banyak masalah, tapi apa?
Ervan, aku membeli daster baru di mall gaib. Lihatlah, bagus tidak? Lala berputar seolah memperlihatkan apa yang baru saja ia beli. Ervan melirik sekilas selalu diam. Jelek ya? Lah, sebesar apa cinta lo sama gue? Pria itu berdiri menatap Lala tajam seolah sedang mengintimidasi hantu itu. Cinta itu bukan soal besar kecil, panjang maupun lebar. Cinta itu seperti air, semuanya mengalir tanpa alasan, tanpa tahu bentuk, tanpa tahu seperti apa. Semua berjalan sesuai skenario yang kuasa. Lalu bagaimana Lala bisa mendeskripsikan sebesar apa? Sementara cinta datangnya dari hati, bukan dari besar, luas maupun lebar. Ini cinta, Ervan, bukan penggaris. Jawaban Lala membuat Ervan menelan salvinanya susah payah. Yang Ervan pertanyakan adalah Lala itu hantu atau pagar cinta? Mengapa urusan gombalan dan kata-kata bijak hantu itu begitu lancar? Lah, kita beda. Ya betul, Lala perempuan dan Ervan laki-laki. Jika kita sama, maka kita tidak normal, kan? Lah, bukan itu, gue hidup di alam manusia, lu di alam gaib. Lala boleh tanya sesuatu? Apa? Ervan cinta sama Lala. Tanpa gue jawab, lu pasti tahu apa jawabannya. Lala gak tahu, makanya Lala nanya. Jangan bohong, lah. Ervan maju semakin mendekat di hadapan Lala. Tampang yang semula frustasi kini kian berubah menjadi menggoda. Ervan mau apa? Kini wajah keduanya begitu dekat. Walaupun tidak bisa saling bersentuhan, tetap saja hembusan nafas Ervan dapat Lala rasakan. Ervan sendiri pun begitu, harumnya tubuh Lala dapat ia cium. Hantu lain mungkin menimbulkan bau busuk, tapi Lala tidak. Aku sayang, cinta sama kamu, lah. Ervan mencoba, lalu hasilnya? Ervan berdecak frustasi, padahal tadi sungguh ia merasa hampir sampai dan yakin bisa menyentuhnya. Dengan cepat pria itu membuka pintu kamar dan yang datang adalah maminya. Mi, ada apa? Mami mau bicara empat mata sama kamu, bisa? Dan ya, jika ada Lala di sini, lah, tolong kamu pergi dulu ya. Saya membutuhkan waktu berdua dengan anak saya. Siap, calon mertua. Lala menghilang menuruti apa yang Siti perintahkan. Lala sudah ngilang kok, Mi. Ayo masuk. Mami mau ngomong apa? Siti duduk di atas sofa bersamaan dengan Ervan di sampingnya. Sebetulnya berat untuk Siti bicarakan hal ini, tapi perintah suami adalah yang paling utama yang harus sang istri turuti. Ervan, gini, apa kamu punya perasaan sama Caca? Ervan mengernyitkan keningnya, bingung mengapa maminya menanyakan perihal itu secara tiba-tiba. Sayang, bisakah jawab pertanyaan mami? Gini, Mi, Ervan sama Caca cuma sahabatan aja dari kecil. Jadi Ervan gak ada perasaan sayang yang lebih dari sekedar sahabat. Karena kamu mencintai Lala. Kenapa Mimi ngomong gitu? Jawab aja, Ervan. Iya, Mi, maaf. Tapi Ervan sendiri benar-benar gak ngerti kenapa bisa Ervan jatuh hati sama Lala. Sementara Lala bukan manusia. Ervan tahu Mi bakalan kecewa karena Ervan sembunyiin ini udah lama. Jujur Ervan nyoba buat ngejauh, tapi hasilnya gagal, Mi. Lala susah buat Ervan lupain. Ada satu cara. Apa, Mi? Usir dia dari sini dan jalani kehidupan kamu seperti biasanya. Damn. Entah mengapa usul dari orang tuanya malah membuat Ervan ingin memprotes. Ia benar-benar tidak sanggup jika harus melakukan hal itu. Kenapa, Ervan, kamu benar-benar udah terlanjur jatuh cinta sama Lala? Mia, semua ini berat buat Ervan. Lala udah terlalu lama sama Ervan. Kamu sadar, kalau itu sebuah kesalahan? Ervan sadar, Mi, tapi sumpah gak bisa. Ervan gak bisa kalau harus usir Lala dari kehidupan Ervan. Ya udah, kita skip cara pertama. Cara kedua, kamu tunangan dengan Caca. Coba buka hati sama Caca. Silakan kamu pilih yang pertama atau yang kedua. Pikir baik-baik. Mimi kasih waktu kamu 1 minggu untuk berpikir. Tapi Mi,
Siti segera melangkah keluar dari kamar putranya itu. Sungguh Siti menangis karena merasa gagal mendidik anaknya. Seharusnya semua ini tidak terjadi, tapi anak satu-satunya itu malah membuatnya kecewa dengan menyimpan perasaan pada makhluk tak bernyawa. Jin dan manusia jelas berbeda meskipun berdampingan. Apa yang Irfan pikirkan jika harus bersama Lala, mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Dan kalaupun Irfan tiada, belum tentu mereka bisa dipertemukan lalu bersatu. Abdul menemui Prilly. Ia sudah membicarakan semuanya pada orang tua Caca dan berita itu sampai kepada Karin yang selaku memiliki ikatan persaudaraan dengan Caca. Karin cukup terkejut karena jujur saja ia masih menyukai Irfan. Tapi apa boleh buat, ini semua demi kebaikan bersama. Gak sia-sia dulu kesahabatan sama lu. Pada akhirnya nanti kita bakal jadi keluarga. Terus gimana Dul? Apa Irfannya mau? Irfan belum jawab, tapi gue pastiin dia mau. Gue cuma gak mau apa yang seharusnya gak terjadi nanti terjadi. Gue gak bermaksud jadiin Caca sebagai pelarian buat Irfan, tapi Caca anak baik yang memang pantas untuk Irfan. Ali mengganti posisi duduk di samping Abdul, lalu ia menepuk pundak Abdul pelan. Terkadang jalan perjodohan adalah jalan terbaik bro. Santuy aja. Gue sih seneng-seneng aja kalau kita besanan. Dan cita-cita gue punya cucu 18 semoga terwujud. Abdul terbahak-bahak, begitupun dengan istrinya. Ada-ada saja Ali itu. Mengapa sejak dulu pikirannya tidak pernah bisa diservis agar tidak selalu menjurus ke hal-hal ranjang. Meskipun mereka sudah dikategorikan sebagai orang tua, tapi jiwa-jiwa muda dalam diri mereka tetaplah membara. Pembicaraan larut sampai lupa waktu. Begitulah jika dua sejoli dipertemukan kembali. Pasti akan larut dalam berbagai macam obrolan sebab sudah puluhan tahun lamanya keduanya tak berdua. Meskipun satu kota, tapi jaraknya lumayan jauh. Terutama urusan pekerjaan sangatlah menuntut, jadi waktu untuk bertemu jarang ada. Irfan mau bicara apa sama Lala sampai ngajak Lala bicara empat mata di hutan begini? Ya begitulah jika memiliki perasaan yang tidak seharusnya untuk sekedar bicara saja harus di tempat yang sepi. Terutama orang tua Irfan tidak menyetujui, jadi jalan satu-satunya adalah harus bersembunyi. Lah, lu lupain gue ya? Apa? Kenapa Irfan bicara seperti itu? Irfan bukannya cinta sama Lala? Kenapa sekarang Irfan malah suruh Lala lupain Irfan? Kita sama-sama saling mencinta, lalu kenapa? Lihat saja betapa emosionalnya Lala mendengar apa yang Irfan katakan. Bagaimana jika benar Irfan harus melepas Lala? Apakah kalian yakin bahwa Lala tidak akan melakukan hal jahat nantinya? Lah, gue gak cinta sama lo. Gue mau tunangan sama Caca. Bohong. Kalau tidak cinta, mengapa Irfan gak berani ngomong gitu sambil natap Lala? Gue gak cinta sama lo. Irfan mengatakannya, tapi air mata yang keluar dari mata Irfan adalah jawaban dari mulut yang berbohong. Irfan menyentuh pipinya yang basah. Ia tak menyangka jika air mata itu benar-benar jatuh. Pertama kalinya dalam hidup Irfan menangisi seorang gadis, Ralat. Gadis yang justru bukan manusia. Sampai kapan lah? Sampai kapan lu sama gue terjebak dalam cinta terlarang? Lu sama gue harusnya sadar kita berbeda lah. Beda. Bahkan gue gak bisa sentuh lu lah. Lu pun gak bisa sentuh gue. Terus apa yang kita berdua pikirin selain jalannya adalah cukup sampai di sini? Akhirin semuanya. Kita sama-sama melepas diri. Lala marah. Ia memperlihatkan wujud mengerikannya di hadapan Irfan. Tangannya mengepal emosi dan detik kemudian Lala berteriak sekeras mungkin hingga menyebabkan angin kencang yang luar biasa. Lala kini berada di atas angin. Matanya merah, wajahnya sudah benar-benar mirip pecahan kaca. Darah bercucuran dari setiap celahnya. Siapa yang berani membuatmu mengatakan hal ini? Kamu tidak mencintai Caca. Aku mencium pemaksaan pada dirimu. Katakan siapa?
Aku tidak akan melepaskan apa yang sudah aku genggam. Suaranya menggema begitu keras, Lala benar-benar marah. Ervan benar-benar tidak percaya jika wujud yang selama ini ia lihat cantik kini berubah mengerikan, bahkan lebih daripada monster terseram yang ada di muka bumi ini. Lah, kita bisa omongin baik-baik, gue mohon cukup. Lala makin marah, dia kehilangan akal untuk mengontrol emosinya. Ia menggunakan kekuatannya untuk mengangkat tubuh Ervan ke atas udara. Lepaslah. Apa yang sudah aku lakukan? Aku menyakiti Ervan. Lala segera melepaskan Ervan. Perlahan wujud mengerikannya berubah menjadi wujud yang biasa Ervan lihat. Hantu itu kini sudah berhadapan dengan Ervan. Air matanya menetes. Bukan lagi air mata darah, melainkan air mata bening yang sama persis seperti manusia keluarkan pada saat menangis. Aku mencintaimu, Ervan. Seandainya aku bisa memelukmu hari ini, aku akan mengeluarkan air mata yang banyak dalam pelukanmu. Maaf, aku telah menyakitimu. Ervan masih memegangi lehernya yang sakit akibat tarikan Lala yang mengarahkannya di atas udara. Ervan pasti sangat sakit, kan? Kamu ingat dulu Lala selalu mengobati setiap luka yang ada pada tubuh Ervan. Diam ya, biar Lala obati. Hanya dalam hitungan detik saja Ervan tidak lagi merasa sakit. Lah, aku sayang kamu. Lala juga sayang Ervan. Lala gak mau kehilangan Ervan. Aku gak mau kamu pergi lah. Itu sebabnya aku menerima pertunangan sama Caca. Karena gak ada pilihan lain. Hanya pertunangan, bukan berarti pernikahan. Lala tidak sedih karena hari ini Ervan mengatakan bahwa Ervan menyayangi Lala. Keduanya saling menatap dan tersenyum satu sama lain. Ervan berusaha menyentuh pipi Lala, tapi hasilnya tetap sama. Lala tidak bisa disentuh olehnya. Meskipun tak saling bisa menyentuh, tapi sungguh tatapan mata keduanya mengartikan rasa cinta yang begitu kuat. Lah, aku pengen cium kamu. Aku terkadang berpikir bahwa kamu itu hanya anak asuh Abdul saja, karena perilaku kamu dengannya berbeda jauh. Abdul itu alim, bahkan saat aku mendekatinya saja tidak bisa lebih dari 4 jam. Tubuhku seperti terbakar karena imannya begitu kuat. Berbeda denganmu yang mesum, dan anehnya meskipun kamu tidak buta agama, saat aku bersama kamu aku rasanya ingin terus dekat dengan kamu, Ervan. Aku serius pengen banget cium kamu lah. Apa gak ada cara manusia bisa bersentuhan sama hantu? Bahkan lewat mimpi saja kita tidak bisa saling bersentuhan, Ervan. Lah, aku cinta kamu. Aku tahu itu. Aku benar-benar udah gak waras lah aku mabuk cinta arwah. Keduanya tertawa lirih. Konyol memang. Itulah kenyataannya. Mau bagaimana lagi, keduanya sulit dipisahkan. Aku pun sudah tidak waras. Jadi adil kan? Orang tak waras dan hantu tak waras jika bersama bukankah sangat cocok? Lah, aku pernah bayangin nikah sama kamu. Kita bercinta dan punya anak yang lucu-lucu. Ervan, kamu ini pikirannya jauh sekali. Aku penasaran aja lah, gimana sih rasanya menyentuh kamu, cium kamu dan nikah sama kamu. Buang pikiran itu, Ervan. Karena memikirkan hal tidak masuk akal hanya akan menguras logika. Ervan, kita main gombal-gombalan aja yuk. Aku gak bisa gombal lah. Gak apa-apa, belajar dari sekarang. Biar apa? Biar bikin Lala makin cinta sama Ervan. Tanpa menggombal pun kamu sudah teramat cinta sama aku lah. Iya, yuk mulai dari Lala dulu ya. Ervan tahu gak kenapa cilok bentuknya bulat? Kamu salah kalau nanya sama aku lah. Tanya sama Kang Cilok. Iya, Ervan tidak romantis sama sekali. Ih, jawab saja tidak tahu, Lala. Memang apa bedanya begitu? Oh iya, gak tahu sayang, emang apa bedanya? Apa? Aku nanya balik. Maksud Lala, Ervan tadi bilang apa? Sayang, emang kenapa? Ya sudahlah, lanjut yang tadi. Jawabannya karena kalau bentuknya love itu adalah perasaan aku ke kamu. Pro banget kamu ngegombal. Sekarang giliran kamu. Aku gak bisa gombal lah. Coba aja dulu, Ervan. Aku gak bisa gombal. Bisanya suka, sayang, dan cinta sama kamu.
Mendadak pipi Lala merah merona. Bisa-bisanya Ervan lebih pro dari gombalan Lala. Itu bukan gombalan lah, tapi ungkapan. Lala jadi makin baper. Aduh, ini jadi makin ngeri nih. Niat mau menjauhkan tapi malah makin lengket. Saat Lala hendak masuk ke dalam rumah Abdul Family, ia malah terpental karena adanya ayat-ayat suci yang sedang dibacakan oleh seseorang di dalam sana. Kenapa Lala nggak bisa masuk? Biasanya Abdul ataupun Ervan jika mau zikiran selalu meminta Lala keluar dulu. Tapi kenapa sekarang Lala benar-benar merasa terabaikan? Dan Abdul seolah acuh pada Lala. Lala salah apa? Kenyataannya benar, di dalam sana Abdul sedang berzikir agar Lala tidak bisa masuk lagi ke dalam rumahnya. Atau mungkin lebih tepatnya Abdul sedang berusaha mengusir Lala. Lala nekat, ia menggunakan kekuatannya masuk ke dalam sana, lalu ia mengintip di balik jendela kamar Ervan. Ervan, buka jendelanya, ini Lala. Ervan langsung bangkit dari tempat tidurnya. Awalnya Ervan sedang tidur nyenyak, namun saat mendengar Lala bersuara, ia langsung saja bangun dari mimpinya dan membuka gorden jendela kamar. Lah, kamu ngapain di sini? Papi aku lagi zikir, kamu pergi dulu ya. Nanti kamu kesiksa lah. Ervan, sepertinya Abdul tua ingin mengusirku. Lala, aku mohon kamu pergi dulu, besok kita bisa ngomong berdua lah. Ervan, Lala kuat kok. Lala kepanasan. Berhenti Abdul, kau membuatku marah. Sayang, dengerin aku ya. Kendaliin emosi kamu lah. Aku mohon, ini demi kebaikan kita. Sekarang kamu pergi dulu dari sini. Besok kita bicara berdua. Lala menghilang, ia tidak kuasa lagi menahan rasa panas pada sekujur tubuhnya, hingga dirinya seperti hangus terbakar. Perlu kalian ketahui, Lala adalah hantu bukan setan, jadi ia tidak memiliki niat jahat atau mencelakai. Para hantu cenderung hanya sekedar usil, jahil dan iseng terhadap manusia. Jadi Lala bukan golongan para setan yang jahat. Namun tidak menutup kemungkinan jika Lala menjadi jahat, sebab ia bisa marah dan emosionalnya yang tidak terkontrol lah yang akan membawanya pada ambisi ingin mencelakai. Ervan meracu. Ia mengacak semua benda yang ada di kamarnya. Kenapa ini harus terjadi sama gue dan Lala? Kenapa perasaan ini benar-benar sakit? Kenapa harus Lala yang gue cintain? Apa gue gak normal cinta sama hantu? Jujur saja belakangan ini Ervan sering bolos sekolah jadinya akibat memikirkan soal pertunangannya dengan Caca. Ia tak sigap dengan itu, tapi tidak ada pilihan lain. Pintu terbuka, sang ayah masuk ke dalam kamar Ervan. Kenapa? Kamu marah dengan keadaan? Bi, kenapa Bibi usir Lala? Memang seharusnya begitu kan, Lala bukan manusia sadar, Ervan 100% sadar, Pi. Tapi bagaimana perasaan Ervan sama Lala udah benar-benar gak bisa dihilangin, Pi. Maaf kalau Pipi terlalu keras sama kamu, tapi kamu anak satu-satunya yang Pipi punya. Lala bisa jadi hantu yang jahat. Kapan aja dia bisa celakain kamu. Emosional makhluk seperti Lala tidak akan terkontrol. Coba sekarang Pipi tanya, saat dia marah, apa dia bisa lepas kontrol buat nggak celakain kamu? Apa yang dikatakan Abdul benar adanya. Tidak ada orang tua yang mau anaknya terjerumus. Itulah sebab Abdul benar-benar berusaha membuat Ervan membuka mata hatinya bahwa kebenarannya Lala tidak boleh dicintai oleh manusia. Sekarang kamu ambil wudhu, kita sholat berjamaah, dan Pipi bakal ruqyah kamu. Ervan mengangguk dan menurut saja. Ia segera berjalan menuju kamar mandi hendak wudhu. Lala marah besar, ia pergi ke satu tempat yang dapat melampiaskan emosionalnya. Di mana lagi jika bukan di tengah hutan? Di sana ia bisa berteriak bebas, mewujudkan angin yang luar biasa kencang hingga pepohonan di sekitaran nampak bergoyang-goyang. Woi, kok ngamuk? Gue lagi gendong anak gue nih. Anjir, mana gue terbang ke awang-awang. Mana namanya lagi make upan pula. Sampai sini yang ngamuk. Guru tuh Pak Genderuwo. Pampers dede terbang.
Tolong siapapun yang menemukan pampersku, dengan senang hati aku mau diadopsi sebagai anak. Rambutku, oh my god, rambutku terbang. Padahal baru beli rambut palsu harga diskonan. Sialan sekali yang membuat angin ribut ini. Sudah punggungku bolong terkena angin ribut seperti ini pula. Masuk angin lah nanti aku ini. Lala tidak peduli, ia benar-benar marah. Lala menghilang setelah berbuat keributan di hutan itu. Ia pergi mencari makanan lezat. Saat itu ada ibu-ibu hamil yang sedang berjalan di jalanan yang sepi. Sepertinya ia baru saja mau beli susu untuk anak laki-laki pertamanya, yang saat ini digenggam tangannya oleh sang ibu. Ma, nanti kalau si Dede lahir pokoknya Faisal nggak mau ya jatah susu Denko Faisal dibagi 2 sama Dede. Iya sayang, nggak. Aduh, perut mama kok sakit ya. Lala yang melakukannya. Ia menggunakan kekuatannya untuk mencengkeram kuat perut ibu hamil itu sampai ibu itu kesakitan. Anak itu melihatnya, ia berteriak histeris. Jangan ganggu mamaku. Aku hanya mau bantunya melahirkan. Ibu itu terjatuh di atas aspal. Ia mengangkangkan kakinya dan mulai menyeimbangkan nafas hendak melahirkan. Ayo teruslah berteriak, perjuangkan bayi mungil itu. Tapi aku minta baliknya untukku. Mama kenapa? Mama kenapa? Percuma saja anak itu meminta tolong karena tidak ada satupun orang yang akan datang untuk menolong saat ini. Bayi itu lahir selamat. Lala menjilat dan menghisap darah yang berlumuran itu. Lalu kemudian balinya dan ari-arinya ia makan dengan rakus. Tenanglah, bayimu selamat. Sebentar lagi akan ada pertolongan. Terima kasih telah membuat api kemarahanku memudar. Lala menghilang. Ia puas dengan hasil buruannya. Rupanya apa yang dikatakan Abdul benar. Emosional hantu lebih besar dan membahayakan. Itulah sebabnya Ervan dilarang keras memiliki hubungan khusus dengan Lala. Percayalah, Abdul sendiri sedang berusaha mendorong Lala menuju alam sesungguhnya. Bukan ia jahat, tapi ini demi kebaikan bersama. Rupanya yang menolong ibu melahirkan tadi menuju rumah sakit adalah Karin. Gadis itu mendapatkan penglihatan bahwa Lala melakukan sesuatu pada ibu itu. Sementara dokter nampak aneh karena tidak ada darah dan tali ari-ari bayi mungil itu. Lebih aneh lagi, sang bayi tetap terlihat baik-baik saja, lahir dengan selamat tanpa cacat sedikit pun. Ukurannya pun sepadan seperti bayi normal pada umumnya, padahal usia kandungan ibu itu masih 6 bulan. Terima kasih ya telah menolong saya tadi. Sama-sama, Bu. Semoga anak ibu sehat selalu ya. Saya harus buru-buru pergi, untuk biaya administrasi dan biaya lainnya sudah saya bereskan. Saya pamit pulang, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Nak. Semoga apapun yang kamu inginkan akan selalu terwujud dan dijabah oleh Sang Maha Kuasa. Waalaikumsalam. Karin tersenyum. Sesekali ia mengusap anak laki-laki yang tersenyum juga padanya. Makasih ya, Onti. Sama-sama sayang. Jaga baik-baik ibu dan adik kamu ya. Kamu berbeda. Ya, anak itu berbeda. Dia memiliki kemampuan seperti yang Karin punya. Itulah sebabnya ia bisa melihat Lala sebelum Lala memperlihatkan wujudnya pada ibunya. Karin berlalu pergi. Karin datang ke rumah Ervan di hari berikutnya. Ia membutuhkan waktu untuk bicara berdua. Ngomong-ngomong, Lala masih sedang berusaha masuk ke dalam rumah Ervan, tapi kenyataannya ia tidak bisa. Rumah Ervan seperti dikurung oleh mantra yang tidak bisa dimasuki roh manapun. Kebetulan Ervan yang membukakan pintunya. Lu ngapain kesini? Gak butuh waktu buat ngobrol sama lu. Soal apaan? Lala. Udahlah, gak usah ikut campur urusan gue. Tapi ini penting. Ervan menutup pintu kembali dengan kerasnya. Ervan, gue mohon, ini penting. Lala pacar hantu lo itu ngambil ari-ari dan bali manusia. Dia pasti bakalan jadi setan yang jahat. Ervan, lo harus dengerin gue. Mendengar Karin mengatakan itu, Ervan seketika langsung membuka kembali pintunya. Kita ngobrolnya di luar aja, gue siap-siap dulu. Karin menghela nafasnya lega. Akhirnya Ervan mau mendengarkannya dan berbicara berdua dengannya.
Bukan maksud Karin ikut campur, tapi sungguh ia mengkhawatirkan Ervan. Bagaimanapun Ervan adalah orang pertama yang membuatnya jatuh cinta. Dari sekian banyak pria yang ingin memiliki Karin, hanya Ervanlah yang Karin mau. Tapi sayangnya ia terlalu munafik untuk membiarkan Ervan bersama Caca. Di kafe, Karin mulai membuka obrolan. Ia menceritakan tragedi tadi malam pada Ervan dengan sedetailnya. Ervan sendiri terkejut, rupanya Lala tidak bisa dinasihati. Padahal sebelumnya Ervan sudah memberi peringatan agar tidak memakan apapun yang menyangkut manusia. Tapi hantu itu malah melakukannya lagi. Lo gak ada niatan buat lepasin dia? Jujur saja semalam Ervan sudah melakukan ruqyah, baik oleh papinya maupun oleh dirinya sendiri. Hasilnya tetap sama, perasaannya terhadap Lala tidak berubah. Ia mencintai Lala, sungguh. Gue belum bisa lepasin dia, gue cintain sama dia. Lo salah, dia itu makhluk gaib yang gak boleh dicintai. Gak bisa lu gapai, Lala bisa jadi jahat kalau obsesinya berdapetin lu gak tercapai. Gue sendiri gak tahu, Ren, jujur aja. Dia udah terlalu lama sama gue. Gimana pun, gue cowok normal, Ren, yang bakalan baper juga kalau kelamaan sama cewek ya, walaupun bukan manusia. Apalagi Lala itu berbeda dari hantu lainnya. Fisiknya benar-benar bikin gue mabuk. Yang lo lihat itu aja pas dia hidup. Coba kalau dia lagi marah, gila ngeri banget ya. Gue udah lihat, tapi gue gak takut sama sekali. Dia gak akan nyakitin gue. Karin mendengus, rasanya lelah memberikan nasihat yang baik untuk kehidupan Ervan. Pria itu benar-benar keras kepala. Sebaiknya Karin akhiri saja topik seputar tentang Lala dan ia memulai topik baru agar tidak garing. Lu seriusan mau tunangan sama Caca? Gue gak tahu, gue belum jawab iya atau enggak. Tapi gue udah bilang sama Lala kalau gue mau tunangan sama Caca. Dia gak marah. Dia bilang gak apa-apa, silakan. Dia baik, Rin. Gue gak percaya kalau dia bisa jadi jahat. Skip soal Lala. Yang gue tanyain iya atau enggak. Jawaban lu gak tahu kan? Kalau lu mau nyoba jatuh cinta sama Caca, lu harus mulai dari seringnya komunikasi sama dia. Sering ajak dia ketemu, jalan bareng. Gue yakin lama-lama lu cinta sama dia. Caca sahabat gue gak bisa nyakitin dia. Gue takut dia tahu kalau sebenarnya gue cuma sayang sebagai sahabat aja ke dia. Sementara gue bisa rasain dia cinta banget sama gue lebih dari sahabat. Seperti yang gue bilang, lu harus belajar cinta sama dia. BTW, lu udah berapa hari gak ke sekolah? Dan lu tahu, kedua kurcaci itu terus-terusan nanyain alamat rumah lu ke gue. Mungkin nanti sore dia ke rumah lu. Gue disuruh homeschooling, Rin. What? Iya, bokap gak ngebolehin gue sekolah kayak biasanya dulu. Katanya sih bakalan dipindahin ke sekolah lain. Sementara ini di rumah aja dulu sekolahnya. Jadi tiap hari Senin, Kamis, Jumat, sama Sabtu gurunya datang ke rumah. Karin mengerti, sepertinya itu memang keputusan terbaik selama Lala masih berada di sekitar Ervan. Obrolan keduanya larut sampai tak tahu batas waktu. Rupanya perbincangan dengan Karin tidak seburuk yang Ervan kira. John dan Andy benar-benar datang ke rumah Ervan. Hari ini ketiganya asik ngobrol di kamar Ervan, bercerita banyak hal sambil ngemil-ngemil ganteng. Ervan sudah menceritakan bahwa dirinya akan diberhentikan sekolah dan melanjutkan dengan homeschooling. Awalnya sih, kedua temannya itu nampak bersedih karena tidak akan lagi kumpul bersama di kantin, makan gorengan bareng, ngopi-ngopi ganteng lagi di kantin. Tapi kalau udah keputusan orang tua, apa boleh buat? Gak bisa sekolah kayak biasa lagi, tapi kita masih bisa nongkrong kan, Er? Kayaknya gak bisa juga deh, John. Gue bener-bener udah kayak calon pengantinnya di Pingi, tau gak? Emang sebenarnya kenapa sih, Er? Gue mau tunangan sama Caca. Apa? Tapi gue lihat kok lu kayak orang gak seneng sih. Ya lu PA ya, John. Ya gak seneng juga karena dia cintanya sama si Shalala. Oh iya, bentar gue simpulin deh. Kayaknya lu ada problem gede ya, sampai gak boleh kemana-mana. Atau jangan-jangan nih lu sama Lala lagi dijauhinya
sama ortu lu. Ya, tepat sekali. John memang jenius rupanya. Ervan membalasannya dengan anggukan kepala sementara Andy dan John menepuk jidat masing-masing. Ervan, lagian lu ada-ada aja sih pakai demen segala sama Kunti. Dosa tau gak lu? Berteman sama jurik aja gak boleh apalagi jatuh cinta. Astagfirullah, berdosa kamu Ervan. Lala bukan setan, dia hantu. Setan itu jahat, kalau hantu enggak. Setan cenderung mencelakai manusia, menyesatkan juga. Kalau hantu cuma jahil, iseng dan minta ditolong. Sama aja intinya mereka satu geng. Pokoknya gue ada di pihak orang tua lu. Lupain Lala. Ervan menghela napasnya kasar. Tidak ada yang mendukungnya dengan Lala. Semua orang rupanya berada pada prinsip kedua orang tuanya. Ini benar-benar menyakitkan. Cinta yang salah rupanya menimbulkan luka yang dalam. Ketiganya melanjutkan aktivitas bermain PS sambil lupa waktu. Malam harinya Ervan terbangun dari tidurnya sementara kedua temannya sudah tertidur lelap. Ya, John dan Andy memutuskan menginap di rumah Ervan. Mereka sangat kompak dan bersolidaritas, jadi di saat salah satunya sedang bersedih maka mereka tidak akan membiarkan salah satunya itu sendirian larut dalam kesedihan. Teman yang baik tidak selalu mendukung banyak hal. Jika itu sebuah kesalahan maka mereka wajib menasehati dan menyadarkannya. Lala, hantu itu nekat datang. Ia berada di balik jendela meskipun tubuhnya menahan panas dari ayat-ayat suci Al-Quran yang sedang Abdul bacakan di kamarnya. Ervan bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengucek matanya seraya memastikan, dan setelah ia yakin bahwa ada Lala di balik jendelanya, maka Ervan segera bangkit lalu menghampiri. Lah, kamu? Aku kangen kamu Ervan, kenapa jadi seperti ini? Abdul benar-benar mau menjauhi aku dan kamu. Lah, aku minta maaf tapi ini jalan terbaik. Di balik jendela telapak tangan keduanya saling berhadapan, wajahnya saling dekat dan menatap satu sama lain. Hanya sebuah tangisan yang bisa melambangkan artinya rasa sakit dari perasaan masing-masing. Lah, kamu bakalan kepanasan kalau terus di sini. Lah, kamu bakal kesiksa. Lala kuat, cinta Lala sama Ervan kuat. Lala mohon, Lala. Sayang, kita bisa ngobrol di hutan ya. Aku bakalan kesana, sekarang kamu pergi dulu. Janji, aku janji. Lala menghilang pergi menunggu Ervan di hutan sana. Maaflah, aku harus berbohong. Lutut Ervan melemah. Ia duduk di atas lantai, mengacak rambutnya frustasi dan sesekali memukulkan kepalanya sendiri ke tembok. Bangsat, gue benar-benar gak bisa kayak gini. Lah, aku cinta sama kamu. Karena mendengar suara seperti pukulan pada tembok, maka John terbangun. Ia terkejut melihat Ervan yang begitu kacau. Dengan cepat John menghampiri lalu merangkul Ervan layaknya sahabat sejati. Sabar gue yakin ini yang terbaik. Lu bakal nemuin yang terbaik. Jangan siksa diri lu sendiri kayak gini. Gak bisa John, gak bisa. Gue gak bisa ditinggalin gitu aja sama Lala. Gue bener-bener udah gila John. Lala itu makhluk gak bernyawa. Siap gak siap, yang seperti itu bakalan terjadi. Lu harus siap men. Lu bantu dia menuju alam sana biar dia tenang. Ikhlasin dan stop siksa diri lu sendiri. There is still me and Andy who are ready whenever there is for you. Keduanya saling berpelukan sebagaimana seorang pria memeluk sahabatnya. Sungguh Ervan merasa tersiksa dengan ini semua. Bersama Lala adalah candu untuknya. Lalu ketika Lala pergi jauh darinya, ia merasa seperti orang sakau. Lala, hantu itu masih menunggu. Berkali-kali ia mundar-mandir tidak jelas seraya bosan menunggu Ervan yang tidak kunjung datang. Sepertinya Ervan bohong sama Lala. Lala harus gimana ya? Lala gak bisa kesana. Abdul benar-benar mau Lala pergi. Lala ingin sekali marah, tapi Lala selalu ingat dengan perkataan Abdul dulu yang mengatakan untuk jangan menjadi jahat hanya karena obsesi. Sementara Lala benar-benar mencintai Ervan tulus bukan karena obsesi. Prilly, iya, dia bisa bantu Lala. Lala menghilang pergi menuju rumah Prilly.
Ia segera masuk ke dalam kamar Prilly dan berdiri di samping ranjang tempat tidur wanita itu. Prilly, bangun, aku butuh bantuan kamu. Astagfirullah, Lala. Kamu ngapain kesini? Tidak bolehkah aku bertemu sahabatku sejak kecil? Prilly tersenyum. Ia mulai bangkit dari tempat tidur lalu duduk di sofa dan Lala ikut duduk di sampingnya. Kebetulan Ali sedang berada di luar kota, jadi Prilly tidur sendirian malam ini. Ada apa, La? Lala tidak tahu bagaimana lagi caranya Lala masuk ke rumah Abdul. Ia mengunci dengan ayat suci. Lala kepanasan, Lala ingin masuk untuk bertemu dengan Ervan. Prilly, kamu... Abdul udah cerita semuanya, La. Kamu salah. Aku dan Ervan saling mencintai, jadi di mana letak kesalahannya? Rupanya sekarang hantu centil ini udah bisa bikin hati manusia kelepek-kelepek ya. Prilly, kok malah meledekku? Pipi Lala nampak merah merona tak karuan. Lala ini sudah seperti manusia saja, yang mudah sekali salah tingkah jika sudah ketangkap basah. Prilly tentunya tahu betul cara berbicara dengan Lala, karena hantu seperti Lala tidak bisa dikeraskan. Jika seorang berbicara padanya dengan menantang, maka Lala bisa marah dan mencelakai orang tersebut. Prilly mulai menarik nafasnya, tidak lupa untuk dihembuskan kembali, sebab jika tidak dihembuskan kembali matilah dia. Oke, lanjut. Jadi begini permisa. Ini teh kantong muda sari murni yang rasanya enak sekali. Ya, Prilly mengambil dulu segelas teh kantong muda sari murni dan segelas susu untuk Lala. Konten kali ini bersama Lala harus lebih santai dengan otak yang rileks. Beberapa menit kemudian Prilly kembali membawakan 2 gelas minuman yang berbeda untuknya dan juga Lala, lalu menyimpan 2 gelas minuman itu di atas meja. Padahal masih panas, tetapi Lala sudah main seruput aja. Ya, namanya juga hantu, tidak akan merasa kepanasan. Ia tidak menyentuh gelas itu, hanya dengan tombol otomatis maka air susu itu akan langsung habis. Wow, ajaib. Lah, gini. Eits, tunggu, jangan kemana-mana. Semua akan berlanjut setelah iklan berikut ini. Lah, gini, kamu coba lihat kaki kamu napak nggak? Tidak, aku kan hantu. Kamu seperti bertanya pada orang bodoh saja. Kalau kamu tahu hantu, kenapa kamu seolah bertingkah seperti manusia? Maksudmu? Prilly tersenyum menatap Lala. Ada sebuah kerinduan terpendam dalam hatinya. Ya, Prilly sangat merindukan Lala. Dahulu mereka selalu bersama seperti layaknya kakak beradik. Lala sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Ia pun cukup kecewa saat Lala memutuskan pindah ke rumah Abdul. Tak disangka yang tidak seharusnya terjadi malah terjadi dan sangat rumit. Jika tahu akhirnya Lala akan mencintai anak Abdul dan Siti, mungkin saat ini Prilly menyesal karena dulunya mengizinkan Lala pindah ke rumah Abdul. Dulu aku sangat sayang sama kamu, La. Bahkan aku anggap kamu kayak kakak aku sendiri. Kita bersama sejak kecil. Aku tidak punya teman karena aku punya kamu. Kemudian kamu tahu, aku merasa terlupakan. Anak-anakku juga merindukan kamu, terutama Akbar, Nesya dan Kevin. Mereka yang sering kamu asuh itu seringkali menanyakan di mana kamu. Lala terdiam. Ia merasa bersalah jadinya meninggalkan Prilly dan keluarganya saat itu. Kamu benar, cinta itu tidak salah. Aku sendiri cinta sama kamu layaknya kamu seperti kakak aku. Tapi satu hal, La, cinta ada batasnya. Kamu dan aku, kamu dan Ervan berbeda takdirnya. Aku dan Ervan sama-sama manusia sementara kamu hantu. Jika saja kamu pun manusia, aku berjanji akan rela menikahkan kamu dengan Ervan. Tapi kenyataannya, jadi aku harus melepaskan Ervan. Seperti aku yang lepasin kamu, lah. Abdul gak jahatin kamu. Bukan maksudnya mau usir kamu, tapi kamu dan Ervan memang benar-benar berbeda, lah. Kami mau bantu kamu menuju ke alam sesungguhnya, tapi Ervan tidak akan mudah mengikhlaskanku. Itulah bedanya manusia dan hantu.
Manusia sulit melepaskan cintanya, sementara hantu akan lebih memikirkan tujuan sesungguhnya. Tujuan Ervan mencintai kamu, tujuan kamu kembali ke alam sesungguhnya. Cepat atau lambat kamu bakal kembali lah. Kamu tahu aku selalu menangis setiap selesai melaksanakan ibadah. Aku mendoakan kamu berusaha agar bisa membantu kamu ke alam sana. Aku mengerti. Maafin aku Prilly jika saja hari ini aku tidak datang padamu. Aku akan menjadi golongan setan yang terkutuk. Jujur saja aku tidak bisa menahan emosiku. Aku tidak menyesal datang padamu. Kamu adalah sahabatku yang paling baik. Aku mencintaimu. Keduanya menangis. Sungguh Lala adalah sosok yang luar biasa untuk Prilly. Ia bahkan menggambarkan Lala sebagai cahaya yang ada pada kegelapan, sebagai ketenangan yang ada dalam kesepian, dan sebagai pahlawan saat ia dalam bahaya. Ingin rasanya Prilly memeluk Lala, tapi kenyataannya ia tidak bisa. Tak apa, meskipun begitu, setidaknya hari ini Prilly berhasil membuat Lala tenang, tidak lagi berlarut dalam emosinya. Sebab yang Prilly takutkan, Lala akan menjadi sosok yang jahat. Lah, lepasin Ervan ya. Aku bantu kamu kembali ke alam sana dengan tenang. Jangan pikirkan lagi yang di masa lalu. Ibumu sudah berada di alam sana menunggu kamu. Jadi mama kamu udah tiada sekalipun kamu mencari ke ujung dunia. Ia sudah tiada. Lala mau bertemu mama. Aku akan bantu kamu untuk itu. Kamu harus bisa berikan pengertian pada Ervan agar bisa mengikhlaskan kamu. Sebab berat untuk kamu kembali ke sana apabila ada yang sama sekali tidak mengikhlaskan kamu pergi. Prilly, terima kasih banyak. Lala beruntung memiliki sahabat seperti kamu. Aku juga lah. Kamu jangan jadi jahat ya. Biar surga menjadi tempat terbaikmu nanti. Aku akan selalu ingat perkataanmu. By the way, aku mau minta sesuatu padamu, Pril. Apa itu? Minta dibuatin susu lagi boleh tidak? Entah mengapa susu buatanmu jadi candu untuk Lala. Halah, bilang aja mau minta banyak. Yaudah, aku bikinin 5 gelas. Tapi janji sama aku buat ikutin apa yang aku bilang tadi. Aku janji aku akan melepaskan Ervan dan mengatakan padanya untuk mengikhlaskan aku. Good, duduk manis ya, aku buatin susu. Sepertinya Lala sudah mulai merasa tenang. Apa yang Prilly katakan benar-benar meresap dalam pikirannya. Baiklah, Lala pasti bisa. Minta semangat ya teman-teman. Semoga Lala benar-benar akan melepaskan Ervan. 2 minggu kemudian, Ervan berteriak di tengah hutan. Para penghuni di sana nampak kesal karena Ervan cukup meresahkan. Tujuan Ervan berada di dalam hutan adalah menemui Lala. Jujur saja ia tidak sanggup menahan gejolak rindu terhadap Lala. Dia manusia atau Tarzan, berisik sekali. Ia mengganggu waktu tidurku aja. Malam-malam begini malah berteriak mengganggu malam Jumatanku saja. Baru aja ngitung duit, lupa lagi deh tadi dapat berapa. BTW, penghasilanku saat ini lumayan juga. Bisalah untuk modal melamar suster keramas itu nanti. Ervan mendengarkannya, bahkan melihat, tapi ia tidak mau tahu. Yang ia cari adalah Lala. Kalian lihat Lala nggak? Kenapa kau harus cari si hantu Jepang itu? Hobinya berkencan dengan arwah baru, lalu mencuri bunga melatiku untuk ia makan. Dan ya, lebih baik kamu mencariku saja. Entah mengapa hati Ervan sakit mendengar Lala berkencan dengan arwah baru. Jadi itu alasan Lala tidak berusaha datang padanya. Tentu saja bukan. Aku di sini. Ada apa, Ervan? Ervan berbalik lalu kemudian hendak memeluk Lala, dan sialnya tidak tergapai hingga Ervan terjatuh jadinya. Dan para hantu yang menjadi penonton itu menertawakannya. Kau tampan memiliki aura yang berbeda. Jika saja hantu Jepang itu tidak menghalangiku untuk merebutmu, sudah ku rebut kau, tapi sayang kau tidak waras. Sudah tahu hantu tidak bisa disentuh, tapi kau malah berusaha memeluknya. Pergi kalian, jangan ganggu. Seperti hipnotis, para hantu itu menghilang begitu saja.
Lala sudah seperti pemilik hutan. Bisa-bisanya mereka yang sudah lama tinggal di hutan menurut pada Lala yang baru menghuni. Lala, aku kangen. Kamu kok nggak cari aku? Untuk apa aku cari kamu, Ervan? Kamu kan udah punya tunangan. Aku nolak lah, sekarang aku diam-diam kabur ke sini. Kenapa kamu tolak? Ervan, kamu berhak bahagia. Kamu gila ya lebih mencariku daripada memikirkan kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau gue cintanya sama lu terus gue harus apa? Hentikan. Hari ini aku memintamu untuk berhenti mencintaiku. Kenapa? Karena kita berbeda. Bukan karena ada arwah baru yang bikin lu tertarik. Iyalah, Lala kan normal. Lala hantu. Dia hantu, ya sudah, kami sama-sama hantu dan cocok. Sungguh Lala benar-benar terpaksa harus mengatakan itu, padahal ia sendiri sedang berusaha melepaskan Ervan. Dan rasanya benar-benar sakit. Oh gitu, jadi karena dia sesama arwah kayak lu lebih milih dia. Pemirsa, percayalah, Ervan sepertinya kehilangan akal sehatnya sampai-sampai tidak bisa berpikir jernih. Ia benar-benar cemburu luar biasa pada arwah lain itu. Kamu terlalu mencintaiku, Ervan. Bagaimana caranya agar aku membuatmu mengikhlaskanku? Jika caraku membuatmu benci padaku saja begitu sulit, lah aku kesini buat kamu. Aku mau nyerahin seluruh hidup aku buat kamu. Ini di luar logika, mengapa ada cerita segila ini? Siapa yang membuat cerita ini? Tolong siapapun yang tahu siapa pembuat cerita ini beritahukan padanya ya, agar segera gelut dengan saya di istana, Pak. Aduh, hampir aja keceplosan. Aku mau nyerahin seluruh hidup aku buat kamu lah, Ervan. Lala mendekat, lalu kini keduanya saling berhadapan. Ervan menangis. Entah mengapa ia menjadi sangat cengeng hanya karena Lala. Kenapa kamu cengeng sekali? Aku mau sama kamu selamanya, sekalipun harus dengan kematian lah. Lah, kita bakal sama-sama. Aku tahu ini gila, tapi sumpah aku gak bisa tanpa kamu lah. Lala tersenyum. Ini pertama kalinya ia dicintai oleh manusia setelah sekian lama berada di bumi. Menelusuri sesuatu yang belum tertuntaskan. Iseng-iseng deketin cogan macam Abdul tapi gagal. Namun pada akhirnya Ervan lahir ke dunia, kemudian membalas cintanya yang luar biasa. Sungguh Lala merasa beruntung bisa dicintai manusia seperti Ervan. Bahkan pria itu benar-benar bersedia menyerahkan hidupnya untuk Lala. Tidak segala yang kamu ingin harus tercapai. Yang kuasa sudah menyiapkan yang terbaik, Ervan. Aku rasa kepergianku sudah semakin dekat, pintu bercahaya itu semakin terbuka. Kapanpun aku dan kamu pasti akan mengalami perpisahan. Maksud kamu apalah? Aku gak akan mau kehilangan kamu. Lala memejamkan matanya, kemudian ia membukanya lagi dan lalu perlahan tangannya mulai mendekat pada tangan Ervan. Dan hasilnya tangan mereka benar-benar bersentuhan. Mata Ervan melotot tak percaya, ia benar-benar bisa menyentuh tangan dingin itu. Lah, ini beneran. Aku gak mimpi. Waktuku sudah hampir habis di bumi. Mungkin inilah yang disebut keajaiban Tuhan. Ervan, katakan bahwa kau mencintaiku dan katakan bahwa kau ikhlas dengan kepergianku. Aku cinta kamu lah. Tapi maaf, aku gak ikhlas kalau kamu pergi. Aku gak mau kamu pergi, aku sayang kamu lah, aku sayang kamu. Ervan, Lala ini bukan manusia, Lala akan kembali ke alam sana. Lala mohon ikhlaskan Lala ya. Ervan tidak menjawabnya, ia melangkah pergi begitu saja, masuk ke dalam mobilnya dan menginjak gas mobilnya. Lala mengejar Ervan, pria itu menaikkan kecepatan tak lazim dalam mengendarai mobilnya. Dengan ekspresi wajah yang luar biasa cemas. Hentikan Ervan, kamu mau apa? Kamu jangan gila. Bersama kamu selamanya. Karin gadis itu mendadak merasakan firasat buruk perihal tentang Ervan. Cowok itu benar-benar gila. Dengan cepat Karin mengambil kardigannya, lalu kemudian ia melangkah keluar kamar. Malam-malam begini ia rela mengendap-endap keluar kamar hanya demi menyelamatkan nyawa Ervan. Karin berhasil keluar rumah tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Ia langsung saja membuka garasi hendak memakai mobil sang ayah. Maaf ayah, Karin minjem sebentar. Dengan cepat ia segera masuk ke dalam mobil dan mulai menghidupkan mesinnya.
Secepatnya Karin sudah melajukan mobil keluar gerbang. Sebelumnya ia meminta Pak Satpam untuk tidak mengatakan pada orang tuanya bahwa ia pergi keluar malam-malam seperti ini. Awalnya Pak Satpam menolak, tapi Karin meyakinkannya. Karin berada pada lawan arah. Ia melihat pada arah di hadapannya bahwa itu mobil Ervan. Niatnya mau menghentikan, tapi tanpa diduga-duga Ervan tetap melajukan mobilnya dengan kecepatan luar biasa. "Ervan, jangan itu, Kar!" Lala berusaha menghentikannya, tapi kemudian apa yang terjadi maka terjadilah. Karin membanting setir ke arah lain, begitupun dengan Ervan. Keduanya terjuntai pada arah yang berbeda. Karinnya menabrak pohon besar hingga mobilnya meledak. Sementara mobil Ervan menggelinding jatuh ke jurang hingga yang berada di dalam mobil pun sudah tidak sadarkan diri. Pada akhirnya keduanya mengalami kecelakaan yang luar biasa. Entah selamat atau tidak, tapi saat ini beberapa warga setempat yang tidak sengaja melihatnya langsung membawa korban menuju rumah sakit. Lala syok. Ia menangis mencoba membangunkan Ervan yang tidak sadarkan diri dengan darah yang terus bercucuran dari pangkal kepalanya. "Lala, mohon Ervan bangun. Lala minta maaf." Lala tidak menyangka Ervan benar-benar senekat itu. Ia menghilang menemui Prilly untuk memberitahukan kejadian tak disangka-sangka itu. Sebenarnya Lala ingin memberitahukan Abdul, tapi rasanya tidak mungkin sebab ia tidak dapat masuk ke dalam rumah itu lagi. Jadi tidak ada cara lain selain memberikan informasinya pada Prilly. Keadaan nampak kacau. Semua keluarga yang bersangkutan dengan korban saat ini menunggu di depan ruangan. Mereka panik bukan kepalang, terutama orang tua masing-masing. Ini semua salah saya. Saya membiarkan dia pergi malam-malam menemui Lala. Sabar, Pi. Ervan pasti selamat. Siti pun sudah frustasi, tapi ia tidak bisa berbuat apapun selain berdoa dan berharap anak semata wayangnya selamat. Tidak hanya orang tua Abdul, orang tua Karin pun benar-benar kacau. Terutama Riri yang sedang mengandung anak keduanya. Jul jadi takut jika kepanikan Riri berpengaruh pada jabang bayinya. "Sayang, dengerin aku ya, Karin anak kita dan juga Ervan pasti selamat. Gak akan ada yang kehilangan anak di sini." Prilly dan Ali berada di musola sekitaran. Mereka sedang mengirim doa untuk kedua korban kecelakaan itu. Caca, gadis itu mondar-mandir di depan pintu ruangan. Ia sudah menangis tidak karuan dan sangat cemas dengan keadaan. "Ya Allah, selamatkan Kak Karin dan Ervan. Mereka berdua orang yang hamba sayangi." Sementara di dalam ruangan sana tidak hanya ada dokter dan suster saja, tapi ada Lala yang terus mencoba membuat Ervan bangun dengan kekuatannya. Nyatanya gagal. Takdir lebih kuat daripada kekuatan Lala. "Lala, mohon bangun Ervan. Ervan harus jalani hidup. Jangan ikut Lala, kita berbeda." "Lala, kita beneran bertemu." Pria itu memeluk gadis yang ada di hadapannya. Gadis yang kenyataannya berbeda alam dengannya. Gadis yang selama ini ia cintai namun takdir membawanya pada ketidakmungkinan. Lala. Hantu Jepang itu kini berada di tempat yang serupa dengan Ervan. Tempat indah yang hanya dipenuhi cahaya dari sudut ke sudut. Lala memakai gaun putih yang cantik. Wajahnya bersinar bagaikan bidadari sungguhan. "Pantas aku tiap hari jatuh cinta sama kamu, lah. Kamu cantik banget." "Kau harus pergi ke pintu sana." "Kenapa harus ke sana? Aku ikut kamu. Kemanapun kamu pergi, aku mau kita sama-sama." "Bangun dari tidur panjangmu, Ervan. Mereka membutuhkanmu, mereka mencintaimu. Terutama Ervan." Karin berteriak lalu menghampiri. "Ervan, kita harus ke pintu sana, ayo." "Karin, lu ngapain di sini? Gue sama Lala udah bisa bersentuhan. Artinya gue sama dia bakalan sama-sama selamanya." "Lu udah gila? Lala bakalan pergi ke alam sesungguhnya. Lu sama gue harus balik, ayo." "Aku cinta sama kamu lah. Aku gak mau ikut si cewek barbar itu. Aku mau ikut sama kamu." "Kita berbeda. Kamu berhak bahagia. Karin mencintaimu tulus. Percayalah, kamu akan bahagia, Ervan. Aku harus pergi." Lala hendak melangkah pergi, tapi Ervan menarik pinggangnya lalu mencium bibir Lala penuh perasaan. Keduanya saling berciuman di hadapan Karin. Sungguh Karin tidak marah.
Ia justru terharu dengan kisah cinta Ervan dan Lala. Keduanya sudah berjuang banyak untuk mencoba mempertahankan meskipun pada akhirnya harus benar-benar berpisah. Makasih, La. Makasih buat semua yang kamu kasih ke aku. Kasih sayang dan cinta kamu ke aku adalah hal yang paling berharga, La. Aku cinta kamu. Aku gak berharap ada yang bisa gantiin kamu, tapi aku berharap ada seseorang yang serupa seperti kamu, yang bisa ngubah dunia yang menurut aku udah gak berguna lagi. Aku sadar kita berbeda, kamu harus pergi ke alam sesungguhnya. Lala sangat mencintai Ervan, tapi Tuhan lebih cinta sama Lala. Saat ini Lala sudah mengikhlaskan Ervan. Tolong jangan buat pertahanan Lala runtuh. Lala harus pulang kembali pada Tuhan. Selama jalan Ervan, sampaikan maafku pada orang tuamu. Sampaikan rasa cintaku terhadap Riri dan keluarga. Dan untuk Riri juga, rasanya Riri beruntung memiliki anak seperti Karin yang pemberani dan tulus. Aku pergi ya. Terima kasih telah bersamaku dalam waktu yang lama. Perlahan tangan Lala dan Ervan mulai berjatuhan sebelum pergi. Lala mencium bibir Ervan singkat, lalu ia tersenyum dan semakin lama wujudnya semakin menjauh. Di depan pintu bercahaya itu ada sosok wanita parubaya yang ikut tersenyum pada Ervan. Rupanya itu adalah sosok ibu untuk Lala. Kemudian Lala dan ibunya mulai perlahan menghilang. Ervan menangis frustasi, tapi apalah daya. Memang kenyataannya takdir sekejam belati. Bagaimanapun semua sudah diatur oleh Yang Kuasa. Selamat tinggal, Lala. Karin menarik tangan Ervan dan mengajaknya pergi ke pintu kiri yang dimana mereka akan kembali sadar dari koma yang sudah 2 minggu lamanya. Alat yang bernama elektrokardiogram itu menunjukkan detak jantung Ervan dan Karin mulai bekerja dengan stabil. Mereka berada di ruangan yang sama dan hanya ditutup oleh gorden. Ervan, tangannya gerak. Ucap Siti antusias membangunkan suaminya yang sedang tertidur di atas kursi. Lantas Abdul langsung terbangun dan antusias gembira dengan kabar baik itu. Begitupun dengan Jul dan Riri, mereka pun menyadari hal serupa. Buru-buru orang tua masing-masing memanggil dokter. Dokter datang dan meminta agar keluarga menunggu di depan ruangan. Ini sebuah keajaiban sebab 2 minggu lamanya bukan hal yang mustahil untuk seorang tiada. Tapi keduanya mampu melewati masa-masa kritis itu. Doa tidak akan mengkhianati hasil. Prilly menangis dikala ia sudah benar-benar tidak lagi mendapati keberadaan Lala. Sayang, kamu jangan nangis ya. Nanti kita cari hantu baru di peternakan. Kamu pikir hantu itu domba apa? Lala. Doa kita semua berhasil membawa Lala pergi ke alam sana. Sekarang kamu harus ikhlas dong sayang, kan kamu yang mau. Sementara di sana orang tua Karin dan Ervan tidak sabar ingin masuk ruangan untuk memeluk anak mereka masing-masing. Caca gadis itu ikut senang juga dengan kabar gembira itu. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan doa hamba-hambanya yang dengan tulus meminta. Dokter keluar dari ruangan dan tersenyum bahagia dengan kabar baik dari pasien-pasiennya. Ini ajaib. Keduanya bangun secara bersamaan dari koma. Keduanya berhasil melewati masa kritis, akan tetapi mohon untuk tidak semua anggota masuk ke dalam ruangan. Cukup 2 orang saja dalam satu ruangan. Kondisi pasien masih sangat lemah. Yang masuk ke dalam adalah orang tua masing-masing pasien, jadi Prilly, Ali, dan Caca harus terpaksa pulang dan esoknya kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan Ervan dan Karin kembali. Makasih ya Karin, karena kamu udah berusaha menyelamatkan Ervan. Meskipun taruhannya adalah nyawa kamu. Saya benar-benar berhutang budi sama kamu. Jangan bilang seperti itu, Sid. Karin kan melakukan itu tulus. Kami benar-benar berterima kasih banyak. Om, Tante, jangan bilang gitu. Karin gak suka kalau ada orang berhutang budi sama Karin. Yang dibilang istri sama anak saya itu benar, Pak Abdul, Bu Siti.
Manusia tugasnya saling tolong-menolong, jadi jangan sungkan. Nampaknya orang tua Ervan dan Karin mulai dekat. Ali tidak jadi berbeza dengan Abdul. Sepertinya Pupus sudah harapannya memiliki 18 cucu. Tak apalah, atau juga nantinya Abdul tetap akan menjadi keluarga jika benar berjodoh dengan Karin. Nanti bila Ali racuni saja otak Ervan agar meminta jatah sehari minimal 9 kali berhubungan. Lalu Ervan nantinya akan meminta anak banyak dari Karin. Wow, sebuah niatan yang mulia dari Bapak Ali ini rupanya. Keesokan harinya Caca datang membawa bunga untuk Ervan dan 1 box coklat untuk Karin. Karena kalian udah bangun, jadi aku kasih kalian hadiah. Makasih ya baby. Sini duduk. Apa lu dia sepupu gue ya? Jadi dia duduk di sini. Jangan dengerin apa kata nenek lampir itu ya. Kamu duduk di sini aja. Lu siapanya woi? Dan ya, itu bunga buat gue tuh harusnya. Enak aja orang ini buat gue. So sweet banget sih kamu, Cak. Nggak kayak dia, galak, beringas. Apa lu bilang? Oh, jangan-jangan lu ngarep ya gue romantisin. Cuy, jangan harap. Dih, munafik. Padahal mah lu juga ngarep jadian sama gue kan? What? Najis gue jadian sama cowok gak waras yang demenan tuh. Diem ya, jangan bawa-bawa my love gue yang udah tenang di alam sana. Lebay banget lu, najis. Duh, kalian berisik banget sih, kenapa gak jadian aja sih? Apa? Oh gak, gue ngeri ntar gue mati. Dia kecintaan lagi sama gue. Terus susah ngelepas gue. Menderita deh gue gentayangan terus. Duh, gak kebayang pakai daster motif Upin Ipin kayak si Lala. Nenek-nenek kalau giginya ompong satu kan gitu, heboh sendiri. Apa lu bilang? Kalau gue nenek-nenek lu apa, ha? Buyut gue? Ya kagak lah, kan tuaan lu. Gue sih masih muda, ganteng pula. Karin melempar kasar bantal ke arah Ervan. Gak kenal. Ih, kalian cocok deh kayak toko-toko di drama Korea gitu. Caca. Caca tersenyum giguk. Ia sudah merelakan Ervan jika harus bersama dengan Karin. Sejak Ervan membatalkan pertunangan itu, Caca menyadari bahwa Ervan tidak mencintainya. Maka ia pun tidak mau memaksakan perasaan Ervan untuknya. Yang terpenting persahabatan mereka tetap berjalan mulus seperti biasanya. Mulai detik ini Caca merestui hubungan Ervan dan Karin, ya walaupun kedua insan itu masih sama-sama gengsi. Kita lihat saja nanti sejauh mana keduanya mempertahankan gengsi masing-masing. John dan Andy tidak tahu kabar apapun tentang Ervan, tapi saat kebetulan mereka datang ke rumah Ervan, saat itu pula Ervan baru pulang dari rumah sakit. Lu kenapa? Apanya yang sakit? Kok lu nggak bilang sih, Tahu gitu kita. Udah, sekarang mending bantuin gue masuk kamar, kaki gue masih sakit. Tapi habis ini lu harus cerita sama kita loh. Sini Tan, biar Dede saja yang bantuin Ervan ke kamar. Siti tersenyum melihat tingkah Andy. Kedua temannya itu lalu membantu Ervan berjalan menaiki anak tangga. Akibat kecelakaan, kaki Ervan jadi kesulitan berjalan. Bahkan ia harus memakai tongkat kaki untuk berjalan. Berbeda dengan Karin, ia justru tangannya yang kena. Jadi gadis itu harus memakai penyangga tangan untuk sementara. Keadaan keduanya sebenarnya belum begitu pulih, tapi mereka memaksa ingin pulang saja karena tidak betah di rumah sakit. Seringkali keduanya bertengkar kecil, berdebat tidak jelas, bahkan membuat kericuan di rumah sakit. Sampai dokter geleng kepala melihatnya saat tak sengaja keduanya saling lempar bantal. Sebenarnya kenapa? Gila, gak ada kabar hampir 3 minggu. Kita pikir lu sibuk gitu. Makanya kita gak kesini. Dan kebetulan sekarang libur akhir tahun. Niatnya kita tuh mau ajakin lu liburan, taunya lu malah sakit. Ceritanya panjang. Biarin panjang juga, ceritain aja. Kita seneng kok dengerin cerita. Hai pal-pali. Ervan mulai menceritakan kejadian awalnya, lalu sampai pada masa koma, dan kemudian pada akhirnya ia bangun dari masa kritisnya.
Ervan juga menceritakan soal Lala dan wujud Lala yang selama ini tidak ia publikasikan pada kedua temannya itu. Serius, Gila sedih amat anjir, kisah cinta lu beneran berakhir nih. Ya gimana lagi, beda alam memang rumit. Tapi gue udah ikhlas, tetap aja dia ada di hati. Gak akan terganti. Bucin amat. Lah kan nih gue punya temen yang kecintaan sama Ghost. Kok nangis? Kaki gue jangan ditindihin pakai kaki lu pada ngapa masih sakitin anjing. Kedua temannya itu refleks langsung menjauhkan kaki masing-masing. Sialnya itu terkesan lucu sehingga membuat John dan Andy tertawa terbahak-bahak. John dan Andy memang tidak selalu stay, ada pada saat bahaya menimpa Ervan. Tapi percayalah, mereka berdua selalu ada di saat Ervan membutuhkan. Ervan berharap persahabatan ketiganya sampai akhir hayat. Gimana rasanya tanpa Lala? Karena ada lu, gue bisa lewatin semuanya. Gue gak ngerasa sendiri. Karin mengulum senyum meski keduanya tidak ada ikatan apapun. Tapi keduanya sudah cukup lama bersama sebagai teman baik. Karin mengerti bahwa menggantikan Lala dalam hidup Ervan bukanlah hal yang mudah. Bagus deh kalau gitu. BTW, lu mau lanjutin kuliah di mana? Masih di Jakarta, lu sendiri bakal terus kerja di kafe? Iyalah. Gak bosen? Gue gak pernah bosen sama hal yang bikin gue nyaman. Kayak sama gue gitu misalnya. Apa sih? Karin memalingkan wajahnya karena merasa salah tingkah. Bisa-bisanya Ervan mengatakan hal yang membuatnya malu-malu tak karuan. Kak Karin, Ervan, lu nggak pantas panggil gue pakai kak gitu di. Ih. Oh ya udah, sayangku. Ya pasti nggak jelas. Ervan meraih tangan Karin yang memegangnya penuh arti. Gue bakalan lamar lu minggu depan. Apa? Ya gue bakalan kuliah sambil kerja. Lu gak perlu takut kalau lu bakal hidup susah. Gue dari SD udah naruh duit di celengan dan kemarin baru gue buka. Hasilnya sesuai rencana. Jadi lu udah nabung dari SD buat merit? Iya. Gue dulu berpikir bisa nikahin Lala. Gue semangat banget nabung. Pas gue tahu dia arwah, gue tetap nabung karena gimana pun satu saat gue bakalan nikah. Karin cukup terharu, rupanya sejak kecil Ervan memang sudah sangat mencintai Lala. Tak disangka-sangka pada akhirnya Ervan memilih dirinya sebagai akhir dari pencarian cinta lainnya. Ervan, emang lu yakin sama gue? Lu udah lakuin banyak hal supaya bisa buktiin kalau lu cinta sama gue. Dan itu berhasil bikin hati gue terbuka buat lu. Karin, gue cinta sama lu. Belas pipi Karin merah merona tak karuan. Terutama Ervan langsung mencium tangannya seolah memberikan pertanda bahwa ia mencintai Karin. Sedikit pun Karin gak pernah berpikir bahwa Ervan menjadikannya pelarian. Justru ia bersyukur dengan perjuangannya selama ini yang rupanya tidak sia-sia. Lala di atas langit sana tersenyum. Ia bahagia melihat Ervan bisa membuka hatinya untuk orang yang tepat. Meskipun Karin tidak sama fisiknya dengan Lala, tapi rasa cintanya yang tulus seolah mampu mengalahkan segala yang ada pada diri Lala. Ervan pernah berharap satu saat bisa bertemu manusia yang mirip dengan Lala. Ia bahkan sudah berencana akan melanjutkan kuliah di Jepang. Tapi setelah dipikir-pikir, untuk apa mencari yang serupa sementara yang ada di depan mata jauh lebih baik, bukan? Keduanya saling memeluk memberi kehangatan. Ervan mencium bibir Karin singkat, Karin mencium balik bibir Ervan singkat, hingga keduanya tertawa dengan tingkah masing-masing. Rupanya begini rasanya mencintai manusia. Ervan pikir perasaannya akan tetap stay untuk Lala yang entah sampai kapan. Tapi rupanya Tuhan punya jalan lain untuk takdirnya. Kalau kita nikah nanti mau punya anak berapa? Lu tuh kayak bokap gue. Kata nyokap bokap gue dulu tuh, bokap gue nanyain terus pengen punya anak berapa. Terus bokap gue juga punya cita-cita pengen punya anak 20. Tapi nyokap gue gak turutin. Dia milih KB dan sampai sekarang baru punya anak 2, gue sama si Aska. Hah? Kenapa emang mama kamu gak mau punya anak 20?
Ribet katanya. Satu aja ngidamnya aneh-aneh. Kalau kamu sendiri maunya berapa? Belum juga nikah, Kamu mesum juga rupanya. Nggak mesum dong, kan itu satu keinginan. Terserah dikasihnya aja berapa, tapi kalau bisa aku mau nunda dulu, Soalnya aku masih betah kerja. No sayang, setelah nikah kamu nggak boleh kerja. Kenapa gitu? Aku nggak mau kamu kurang perhatian sama aku. Aku mau kamu selalu stay kapanpun aku butuh kamu. So sweet. Anjrit, kenapa dipukul perut aku? Lebay tau nggak? Pokoknya gue mau tetap kerja. Lu nggak usah khawatir. Lu nggak akan kehilangan perhatian sedikit pun dari gue, Lagian kan kamu kuliah sambil kerja. Pasti pagi sampai sore sibuk sama kedua aktivitas kamu. Jadi aku kerja aja biar nggak boring juga di rumah sendirian. Ya udah, terserah kamu aja. Emang kamu mau kerja apa? Pipi aku kan yang punya SPBU di perempatan Jalan Cinang, Neng. Jadi aku bakalan kerja di sana. Nggak apa-apa kan suami kamu bekerja di POM dengan gaji nggak seberapa? Apapun itu selama lu nyaman, gue nggak akan pernah ngerasa keberatan. Keduanya saling menatap penuh arti dan entah siapa yang memulai. Kini keduanya sudah saling melumat bibir satu sama lain. Sekian. Dan terima kasih buat Nanau yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.